Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan semangat. Saya Sri Kristati, pada kesempatan ini akan menyampaikan pemaparan tentang rancangan penilaian seni tari secara daring. Untuk rancangan penilaian pada mata pelajaran seni budaya, aspek seni tari, terlebih dahulu harus kita sampaikan identitas yang berisi mata pelajaran, topik pembahasan, satuan pendidikan atau sekolah, kemudian kelas dan semester, serta durasi waktu yang ditetapkan. Untuk mata pelajaran kali ini saya tuliskan mata pelajaran seni budaya, kemudian topik pembahasannya adalah keunikan tari kreasi, kemudian untuk sekolah atau satuan pendidikannya adalah sekolah menengah pertama, kelas 9 semester 1 dengan durasi waktu 90 menit. Untuk kelas 9 semester 1 dengan kompetensi dasar adalah kompetensi dasar 3.1, memahami keunikan gerak tari kreasi dengan menggunakan unsur pendukung tari. Dalam hal ini, penilaian yang akan dilakukan adalah penilaian psikomotor dan sikap sosial. Teknik penilaian yang akan digunakan adalah pengamatan hasil pembelajaran aspek psikomotor dan sikap sosial pada mata pelajaran seni budaya pada topik keunikan tari kreasi. Untuk instrumen yang digunakan pada penilaian aspek psikomotor adalah dengan pemberian tugas, sedangkan untuk sikap sosial berupa lembar pengamatan. Tugas yang diberikan kepada siswa untuk penilaian aspek psikomotor adalah menyusun gerak tari kreasi berdasarkan tema yang dipilih, berdasarkan tahapan penciptaan yang meliputi pengamatan, eksplorasi, relasi atau penggabungan gerak, uji coba, serta yang terakhir adalah pada tahapan penyajian hasil dari karya yang dihasilkan. Untuk melakukan penilaian aspek psikomotor ini, terlebih dahulu kita harus menentukan indikator penilaian aspek yang dimaksud. Yang pertama adalah terampil memilih dan menentukan tema tari. Yang kedua, terampil mengeksplorasi gerak sesuai tema yang dipilih. Kemudian yang ketiga, terampil memadukan gerak dengan iringan. Yang keempat, terampil membuat pola lantai berdasarkan gerak yang disusun. Kemudian yang kelima adalah terampil menyajikan gerak berdasarkan iringan dan pola lantai. Setelah indikator penilaian aspek psikomotor ini sudah kita tentukan, langkah selanjutnya adalah membuat pedoman penskoran dalam penilaian aspek psikomotor untuk topik keunikan tari kreasi. Ini saya buat yang pertama, pedoman penskoran yang pertama adalah setiap siswa wajib mempresentasikan hasil karyanya melalui rekaman video. Kemudian yang kedua, setiap indikator diberi skor antara 10 sampai 20. Sedangkan untuk nilai akhir adalah jumlah skor dari indikator 1 sampai 5 di atas, yaitu terampil memilih dan menentukan tema tari, terampil mengeksplorasi gerak sesuai tema, terampil memadukan gerak dengan iringan, terampil membuat pola lantai berdasarkan gerak yang dipilih, yang disusun, dan terampil menyajikan gerak berdasarkan iringan dan pola lantai. Setelah indikator dan pedoman sudah ditentukan, kemudian langkah selanjutnya adalah penilaian. Sebagai contoh, saya sampaikan untuk tabel berikut ini penilaian psikomotor. Ada nomor, nama siswa, kemudian aspek penilaian atau indikatornya tadi, kemudian nilai. Nah, sebagai contoh di sini
Untuk siswa yang bernama Adi, ini untuk tema atau indikator pertama adalah nilainya 15. Kemudian indikator yang kedua nilainya 10. Indikator yang ketiga nilai 15. Sedangkan indikator yang keempat nilai 10 dan penyajiannya bisa skor maksimal 20. Jadi total untuk nilainya adalah 70. Setelah penilaian aspek psikomotor kita dapatkan untuk seluruh siswa, selanjutnya kita membuat kriteria penilaian kualitatif dengan menentukan rentang nilai, seperti contoh pada tabel berikut. Untuk 20 sampai 35 ini nilai tidak baik atau E. 36 sampai 51 itu nilai kurang atau D. 52 sampai 68 adalah nilai cukup atau C. 69 sampai 84 adalah nilai baik atau B. Sedangkan 85 sampai dengan 100 adalah nilai amat baik atau A. Untuk aspek penilaian selanjutnya adalah penilaian sikap dari tugas siswa terkait aspek psikomotor, yaitu menyusun gerak tari kreasi berdasarkan tema yang ditentukan. Selanjutnya adalah dilakukan penilaian sikap. Adapun penilaian sikap ini meliputi sikap spiritual, ini berkaitan dengan ajaran agama yang dianut oleh peserta didik. Kemudian sikap sosial berkaitan dengan nilai atau norma kehidupan. Dalam hal ini ada 3 indikator yang digunakan, yaitu ini tanggung jawab, jujur, dan teliti. Sedangkan yang ketiga adalah sikap belajar. Ini berkaitan dengan materi pelajaran, guru, dan proses pembelajaran seni tari. Untuk penilaian sikap ini, kita fokuskan pada pengamatan sikap sosial. Adapun lembar pengamatan yang bisa disusun adalah seperti tabel berikut. Ada sikap, kemudian indikator. Untuk sikap tanggung jawab, ini ada 4 indikator. 1. Melaksanakan tugas sesuai petunjuk. Yang kedua, menyelesaikan tugas sesuai ketentuan waktu. Kemudian yang ketiga, mengerjakan tugas secara maksimal. Dan 4. Mengemas dan menyajikan hasil tugas dengan baik. Untuk sikap jujur, ini juga ada 4 indikator. 1. Mengeksplorasi gerak yang relevan dengan tugas. 2. Memilih tema yang sesuai dengan tugas. 3. Menyusun hasil sesuai kenyataan yang diperoleh oleh siswa. Yang keempat, menyajikan hasil sesuai yang diperoleh. Kemudian untuk aspek sikap yang ketiga adalah teliti. Indikator pertama, mengerjakan tugas secara runtut. 2. Mengerjakan tugas secara detail. 3. Menyajikan semua tugas yang diperoleh. 4. Mengkomunikasikan tugas secara rinci. Demikian untuk lembar pengamatan terkait dengan sikap sosial. Langkah kedua setelah menentukan indikator untuk penilaian sikap adalah menentukan pedoman penskoran. Untuk masing-masing indikator pada sikap tadi, pada tabel di atas adalah ada 4 indikator. Nah, untuk pedoman penskoran ini 4 apabila memenuhi indikator 1. Kemudian 3 apabila memenuhi indikator 2. Kemudian nilai 2 apabila memenuhi indikator 3. Dan 1 apabila memenuhi indikator 4. Dan kemudian untuk nilai akhirnya adalah jumlah perolehan skor yang diperoleh oleh siswa dibagi skor maksimal. Tadi indikator sikapnya ada 3, masing-masing ada 3 dengan nilai maksimal 4. Berarti ini pembaginya adalah 12. Kemudian dikalikan 4 ini adalah jumlah indikator pada masing-masing aspek sikap di atas. Selanjutnya yang ketiga adalah proses penilaian untuk aspek sikap atau afektif. Di sini kita buat tabel seperti contoh berikut ini. Misalnya untuk
kita buat kolom, ada nomor, nama, kemudian indikator sikapnya, tadi ada 3, tanggung jawab, jujur, dan teliti. Kemudian kolom berikutnya setelah indikator adalah nilai, dan yang terakhir adalah kolom keterangan. Keterangan dalam hal ini adalah untuk kualitatifnya. Dan untuk nama siswa Adi, misalnya untuk indikator sikap tanggung jawabnya mendapatkan nilai 2 atau poin 2, kemudian indikator sikap jujurnya 3, dan indikator sikap telitinya adalah 4, dengan perolehan nilai akhir adalah 3. Dalam hal ini untuk nilai kualitatifnya adalah B. Untuk lebih jelasnya, untuk nilai keterangan ini kita lihat pada tayangan selanjutnya. Untuk melihat kategori nilai sikap sosial, ini kita mengacu pada Permendikbud nomor 81A tahun 2013, yaitu ada 4 penggolongan. Yang pertama untuk kategori kurang, apabila skor akhir itu kurang dari atau sama dengan 1,33. Kategori cukup apabila skor itu lebih dari 1,33 sampai dengan 2,33. Kategori baik apabila skor itu lebih dari 2,33 sampai dengan 3,33, dan kategori sangat baik apabila skor akhirnya lebih dari 3,33 sampai dengan 4,0. Demikianlah tadi rancangan penilaian untuk mata pelajaran seni budaya, khususnya bidang seni tari, pada kompetensi dasar memahami keunikan gerak tari kreasi dengan menggunakan unsur pendukung tarinya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat setidaknya untuk masa pembelajaran daring, dan sampai ketemu untuk materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.